Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Wihaji melalui program Curhat Wihaji, yang pada kesempatan ini kita episode kedua. Ada tamu saya luar biasa hari ini, warga Batang, guru kita semua. Ya saya sebutnya Kiai, tapi beliau tadi pesennya katanya panggilnya Kang gitu saja. Ini adalah warga Batang yang hari ini tamu kehormatan saya. Terima kasih sudah rawuh Kiai. Saya buat Kang Mamat terus Bandung ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini adalah Kang Mamat, warga Kambangan, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, yang hari ini saya undang khusus bersama saya untuk nanti curhat-curhatan. Saya mungkin tanya sama Kang Mamat ya Kang ya, sekaligus nanti bisa kembali tanya kepada saya. Mungkin untuk mengetahui persis tentang siapa itu Kang Mamat yang barangkali belum tahu, atau barangkali belum pernah, atau barangkali sudah sowan di rumah beliau, nanti bisa live, silahkan juga bisa untuk mungkin bertanya ataupun hal-hal lain yang perlu diungkapkan. Kita mulai Kang ya. Masih Kang Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang. Sehat Kang? Assalamualaikum. Ini Kang, saya mau ya tanyalah tentang Kang Mamat itu. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat Kang Mamat. Kang Mamat begini itu, mohon maaf, sejak kecil atau seperti apa Kang? Dari lahir sudah seperti ini. Dari lahir sudah seperti ini. Kok aku beda ya? Kok saya beda dengan yang lain loh? Itu kira-kira umur berapa Kang? Ngerti gitu kira-kira? Ngerti ya, mungkin sejak 1 tahun sudah mengerti mungkin ya. 1 tahun ya? 1 tahun kurang lebih. Kurang lebih 1 tahun sudah tahu tentang kok saya beda dengan teman-teman yang lain kira-kira gitu. Saya mulai dari yang masa kecil Kang. Ya. Kan beda nih masa kecil. Dulu gimana masa kecilnya Kang Mamat ini? Kan beda, yang lain mohon maaf nggih, mungkin bisa aktivitas gitu. Kang Mamat kan dengan segala kelebihan dan kekurangannya mungkin beda. Itu Kang Mamat gimana? Ikut main atau gimana Kang dulu kecilnya? Ya bermain biasa. Ya sama teman-teman. Ya teman-teman datang ke rumah. Teman-teman datang ke rumah, kemudian main bersama. Dulu itu kan mainan saya kan banyak sekali itu Pak. Oh, mainnya banyak sekali? Banyak sekali. Contohnya apa itu Kang? Ya lebih mayoritas mungkin kebanyakan mobil-mobilan. Oh, mobil-mobilan. Nah, kalau motor jarang. Kalau motor jarang. Kenapa itu Kang dulu senangnya mobil? Ya kan tahu, suka aja. Oh, suka. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Iya. Kang Mamat, ini tadi cerita kecil ya, sejak kecil Pak mungkin memahami 1 tahun sudah mulai, termasuk mohon maaf kecil dulu sekolah enggak Kang? Kalau sekolah itu enggak pernah sekolah. Enggak pernah sekolah. Belajar dulu memang pernah. Belajar ABCD. Oh, ABCD itu. Itu nanti saya tanya ke kakak saya, ini kalau AB itu bunyinya apa, atau BA itu bunyinya apa kan gitu. Kalau CA sampai seterusnya sampai dengan Z. Oh, digabung-gabung gitu. Nanti kan saya belajar sendiri. Habis itu otodidak itu belajar sendiri. Ya. Yang ngajari awal siapa Kang? Ngajari awal ya kakak saya ini. Oh, kakak ini ya. Ini didampingi oleh kakak beliau. Luar biasa kakak beliau ini yang dari kecil sampai sekarang mendampingi beliau. Terus kan udah mulai remaja-remaja, aktivitas masyarakat melihatnya seperti apa Kang? Awal-awal gitu. Aktivitas masyarakat gimana maksudnya? Pandangan? Pandangan masyarakat terhadap panjenengan Kang? Ya biasa. Biasa. Teman biasa. Pernah nggak Kang mengalami
apa ya, kesedihan atau ya barangkali protes gitu kira-kira, kok saya begini, pernah nggak dulu pernah nggak gitu? Dulu. Okay. Kalau itu kan saya belum mengerti Pak. Nah, tapi kalau setelah tahu nggak ada lah namanya protes-protesan, nggak ada. Protes-protesan. Pernah nggak merasa terpuruk gitu? Terpuruk itu gimana ya? Sedih, gimana gitu kok? Ya suasananya pokoknya jengkel atau apa di saat tertentu gitu. Pernah nggak? Ya biasa seperti itu, kan manusiawi. Oh manusiawi. Oke. Ya, Kang Mamat ini sekarang ngapunten. Yuswa pinten? Umur? Yuswa 23. 23 nggih? 23. Nah, Kang Mamat atau saya sebenarnya Kiai sih nggak enak sebenarnya kalau nyebut Kang, cuma ya beliau tadi ngendikan udah Kang aja nggak masalah gitu. Saya seringnya ya Kiai gitu. Ngapunten Kang, saya dengar ya, dengar pernah ngaji di tempat Ustadz Mansur ya. Itu kapan itu Kang kira-kira Kang? Tahun 2000 berapa ya? 2016 mungkin ya. 2016 sekitar ya. Itu belajar agama atau nyantri atau? Kalau dibilang nggak ngaji ya saya baca Quran. Tapi kalau dibilang ngaji ya saya nggak ngaji juga. Ya tepatnya silaturahim. Oh silaturahmi. Berapa lama Kang di Ustadz Mansur? Kurang lebih sebulan. Ngapain aja itu sebulan di sana Kang? Dulu itu apa namanya, setor bacaan. Oh setor bacaan. Bacaan Quran. Hafid? Ya enggak juga. Hafid itu kan mungkin kan hafal gitu. Itu bukan, cuma setor bacaan udah pas sama belum. Sebulan begitu terus? Iya sebulan begitu terus. Bersama Ustadz Mansur langsung? Enggak. Sama apa namanya ustadz-ustadznya di situ. Tapi bersama Ustadz Mansur juga pernah? Pernah. Langsung beliau sendiri gitu? Pertama itu malah pertama. Oh. Itu pertama. Ustadz Mansur, matur sembah nuwun, ngapunten. Hari ini saya bersama santri panjenengan, Ustadz, ngapunten. Ya untuk barangkali nanti silaturahmi ini membangun paseduluran biar sama-sama ngerti ini adalah Kiai Wahyono yang saya sebut, yang beliau namanya Kang Mamat manggilnya gitu. Kan pernah nyantri silaturahim. Terus setelah ini kan pulang ke Batang lagi. Iya. Pulang ke Batang lagi. Setelah pulang Batang sering dakwah atau ada warga Batang atau sekitarnya yang ngaji di rumah Kang Mamat? Enggak ada. Kalau datang terus kemudian ngaji, istilahnya apa namanya, ngepen, bahasa Jawa ngepen nggak ada. Oh ngepen ya? Nggak ada. Tapi kalau keluarga gitu pernah Kang ya? Keluarga gimana Mas ya? Keluarga belajar ngaji sama Kang Mamat? Oh, ponaan-ponaan lah, anak-anak gitu? Ponaan ada. Ponaan ada. Ya. Sedikit tadi kita mengetahui tentang Kang Mamat, warga Batang dengan segala ya kelebihan dan kekurangannya. Kenapa ini saya hadirkan? Ini bagian dari ya kita barangkali wajib bersyukur yang luar biasa, yang pada kesempatan ini ada Kang Mamat, semangatnya luar biasa, umur 23 tahun dengan segala kekurangannya tapi tetap semangat. Termasuk mohon maaf, tamu. Sering nggak Kang tamu-tamu ke Kang Mamat gitu? Tamu dari luar, dari Batang gitu? Ya ada. Termasuk dari luar Batang kan? Luar Batang ada. Oh ada juga. Ada. Yang paling jauh mana Kang tamunya Kang? Jakarta ya. Jakarta. Termasuk banyak Kang Jakarta? Ya banyak nggak banyak. Pokoknya tamunya gitu. Mohon maaf, laki-laki perempuan Kang? Ya laki-laki yang paling perempuan. Banyak. Semua laki-laki perempuan. Oh laki-laki perempuan gitu ya. Mulai pagi, siang, malam gitu. Kang, dengan keterbatasan ini kan hidup harus beraktivitas. Ini aktivitas, mohon maaf nggih Kang ya,
aktivitas Kang Mamat itu gimana hari-harinya? Kan harus mandi, harus mohon maaf ke belakang, kemudian mohon maaf sekali, ganti baju. Itu pripun Kang? Kalau itu enggak saya jadwal, cuma seperti jadwal. Enggak dijadwal, tapi seperti jadwal. Nah, gimana itu Kang Mamat? Ya maksudnya kejadiannya nggak sengaja gitu loh Mas. Ya misal kalau apa namanya pagi jam 6:30 sekitar. 6:30. Itu biasanya saya gunakan untuk tidur. 6:30 tidur. Terus 6:30 pagi tidur sampai dengan zuhur. Zuhur Mandi, kemudian sholat, selesai sholat langsung makan. Makan gitu. Terus ngapunten, mandinya gimana Kang? Mandinya ya di kamar mandi. Mandinya di kamar mandi. Bisa sendiri Kang? Enggak bisa lah. Enggak bisa. Langsung kakak saya. Ini beliau kakaknya Mas apa? Mas Syahudi lah yang tiap hari teman-teman semua, pemirsa semua yang selama ini dengan sabar, ikhlas bersama kakak kandungnya itu ya adus. Tapi Kang, kira-kira ya pernah nggak pas ngapunten kan barangkali kebelet, tapi kakaknya pas keluar gitu, pernah mboten? Daruratnya itu kan pernah, itu kan saya bisa apa namanya duduk di kloset sendiri. Bisa. Daruratnya itu seperti itu. Tapi pencaranya pun di lubangnya itu Pak. Di lubangnya langsung duduk di lubangnya. Oh gitu. Dari tempat duduk sampai ke tempat ini gimana? Maksudnya dari kamar dari kamar misalnya. Ya diangkat. Oh diangkat. Misalnya kakaknya pas keluar gitu. Terus nggak ada siapa-siapa di rumah gimana itu? Oh nggak ada siapa-siapa ya belum pernah kayaknya. Belum pernah ya. Minimal ngampet ya. minimal ngampet. Oke, pemirsa semua, sekelumit dulu tentang Kang Mamat, nanti kita lanjut kembali setelah yang satu ini. Hai warga Batang, ada program baru di tahun 2021. Sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dari berbagai profesi, kalangan, pemikiran, dan pemahaman. Kita punya program Curhat Wiyaji melalui podcast. Saya kira dengan Curhat Wiyaji lebih dekat dengan rakyat, dengan cara tentu kita ngobrol dari hati ke hati. Curhat Wiyaji setiap Jumat hanya di YouTube Pemkab Batang dan Batang Channel. Saya tunggu di Curhat Wiyaji dalam tema tertentu. Ya, ketemu kembali dengan saya Curhat Wiyaji. Kita lanjut perbincangan yang tadi terputus sebentar. Kang Mamat, ini kan ngapunten nggih dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Pernah nggak Kang minder gitu? Minder, maksudnya merasa malu gitu. Ya minder, malu, kok aku beda atau ketemu siapa, minder gitu. Kalau itu saya nggak minder, tapi juga tidak bangga. Ya, gitu. Kalimatnya luar biasa, tidak minder tapi juga tidak bangga. Ya maksudnya itu usahanya saya harus seperti itu. Bukan kok saya sudah bisa seperti itu. Jadi tidak minder tapi juga tidak bangga. Oke Kang, kan dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kemudian pernah belajar ngaji lah sama Ustadz Mansur, kemudian balik lagi ke Batang. Kira-kira aktivitas hari-harinya Kang, kan ada yang tanya, Kang Mansur itu ngapain sih hari-harinya itu kira-kira di rumah? Dakwah kah? Atau banyak nerima tamu atau apa gitu kan? Hari-harinya ini? Hari-hari yaitu selesai makan, itu kan tadi saya lanjutkan lagi ya. Selesai makan itu paling saya kembali ke kamar lagi. Kehidupan saya itu tidak lain di kamar. Kamar ya? Nah, di kamar. Kalau keluar ke ruang tengah kemudian nonton TV itu jarang. Jarang sekali. Jarang. Paling ya kalau ada film yang
favorit. Suka film nggak? Suka film. Oh, suka film. Film apa tuh Kang yang suka Kang? Film noir. Oh, film luar ya. Itu kan sudah banyak yang suka, itu kan juga banyak yang tahu Jackie Chan. Oh, Jackie Chan. Oh, pecinta film Jackie Chan. Nah, berarti senang film action dong? Iya, begitulah. Ngapunten. Suka film romantis nggak ini? Ini Pak Haji ini kan mungkin penasaran dengan saya gitu kan. Apa orang seperti saya itu bisa katakanlah jatuh cinta? Saya nggak berani tanya pemirsa. Gimana ini? Coba ceritakan. Ya, saya sama dengan sampean semua. Saya sama. Fitrah saya sama. Mencintai dan dicintai juga sama. Tapi untuk hal itu, ya seperti yang saya bilang tadi, saya tidak boleh merasa yakin bahwa terlalu merasa yakin bahwa saya itu akan dicintai gitu. Dicintai seorang wanita gitu kan, seperti itu. Tapi saya juga jangan terlalu tidak percaya bahwa saya tidak ada jodohnya kan gitu. Ya. Kalimatnya dalam sekali, bahwa tidak yakin kalau ada yang mencintai, tetapi bukan berarti tidak ada yang mencintai. Tidak yakin ada yang mencintai, tapi bukan berarti tidak ada yang mencintai. Semangatnya kan luar biasa Kang. Kira-kira apa yang membuat Kang Mamat itu bangkit atau semangat gitu dengan segala kekurangannya itu? Kira-kira apa Kang menurut Kang Mamat ini? Ya kalau bahasa tingginya itu kan semua dari Allah Ta'ala. Gitu. Kita dihidupkan kan untuk Allah Ta'ala gitu. Itu semangatnya kurang lebih seperti itu. Saya susah berkata-kata, tetapi luar biasa, seorang Kang Mamat Kiai dengan segala ya kekurangannya semangat karena Allah Ta'ala semuanya ditakdirkan sama beliau. Tadi ada Kang itu ada chat-chat itu, ya ada salah satu dari pemirsa itu, kadang saya malu kalau mendengar semangat beliau untuk terus memperluas ilmunya gitu. Ya, terima kasih Kang. Pernah sakit enggak Kang? Biasa, demam, masuk angin, biasa. Masuk angin biasa. Terus pernah berobat? Kalau berobat jarang. Saya biarkan, kalau seperti itu saya biarkan. Sembuh sendiri? Biasanya 3 hari biasanya. 3 hari. Paling lama maksudnya. Panas gitu ya? Ya panas. Masuk angin gitu pernah nggak Kang? Masuk angin itu. Masuk angin. Itu kan biasanya kalau pergi jauh, tawannya keselen gitu. Oh, kecapean. Ya, keselen. Paling jauh pergi kemana Kang? Paling jauh sementara ini Jakarta ya. Jakarta darat ya. Darat naik kereta, darat naik mobil? Darat. Darat terus mobil terus. Mobil. Pakai mobil terus. Ya tentu ya kita aja teman-teman barangkali juga kalau di mobil juga capek gitu. Kalau tidur gitu gimana Kang? Biasa saja tidur? Biasa saja. Kalau paling sering yang saya lakukan tengkurap. Oh, tengkurap ya? Tengkurap. Ya sebenarnya itu nggak bagus kalau tengkurap itu, karena kan pengaruh pada pernafasan. Oh, pengaruh pernafasan ya, tengkurap nggak bagus. Cuman saya sering melanggar. Tapi nyaman Kang ya? Nyaman. Paling nyaman tengkurap ya, tengkurap. Oke. Ngapunten kan pernah ke Jakarta. Itu dalam rangka apa itu Kang? Dalam rangka kurang lebih doa bersama. Oh, doa bersama. Sama siapa itu? Ya sama kakak saya ini. Oh, ikut istighosah atau halaqah? Menghadiri acara. Pernah ke Jakarta menghadiri acara untuk doa bersama. Ada pengalaman yang unik Kang kira-kira Bang ketika keluar gitu? Apa kira-kira? Ada nggak pengalaman yang luar biasa gitu? Seperti apa? Ya mungkin ada yang aneh atau ada yang lucu atau ada yang seperti apa gitu. Aneh-aneh atau yang lucu atau apa gitu. Apa saja yang
yang menurut Kang Mamat lucu atau unik itu apa ya? Kira-kira yang aneh aja, kira-kira aneh gitu. Punya pengalaman nggak gitu? Ketika keluar di jalan itu ada. Ini mohon maaf ya. Bukan maksud saya gimana maksudnya. Apa pamer apa gimana enggak. Kan tadi kan karena Pak Wihaji bertanya ada pengalaman yang unik-unik, ini saya menjawab. Dulu itu ketika di Jakarta, saya naik mobil carry. Nah itu ketika sopirnya sudah mengetahui bahwa bensinnya itu mau habis, itu kan ngejar bensin. Sementara posisinya macet. Akhirnya supirnya itu masuk ke bahu jalan. Itu di tol dalam kota. Di tol dalam kota. Itu langsung tegur sama Pak polisi gitu kan. Ya, polisinya ya. Ya terus terang saya juga takut juga kan. Saya juga takut juga. Ini gimana ini kalau mobilnya diminta saya nggak bisa pulang. Sekat jalan. Terus akhirnya saya keluar. Maksudnya dari belakang ke depan, karena kan saya duduknya di belakang. Kemudian itu tidak disengaja, saya tidak pakai baju Pak. Saya tidak pakai baju. Saya nemu polisi itu tidak pakai baju. Ini saya mau bilang apa kan? Gitu kan. Kalau mohon maaf ya paling itu yang saya harapkan, mohon maaf gitu kan. Mohon maaf kemaklumannya kan gitu kan. Paling yang saya harapkan itu. Tapi mungkin ya karena itu sudah dikehendaki dari Allah Ta'ala itu. Belum sempat saya berkata itu polisinya bertanya duluan kepada saya. Itu kenapa gitu kan? Itu sakit apa gimana? Enggak, supirnya yang menjawab. Enggak, gue enggak sakit. Ini mau ke Ustadz Yusuf Mansur. Oh ya sudah, jalan aja. Iya. Punya pengalaman menarik ternyata, dicegat polisi di pinggir karena di bau tol gitu. Setelah melihat beliau ternyata wes jalan gitu. Oke, ada lagi nggak? Kita mohon maaf pemirsa, saya akan lihat chatnya. Tadi ada yang minta mbok live-nya dibacakan. Nah itu bisa dilihat. Apa yang membuat Kang Mamat bangkit dan masuk pesantren di mana? Tadi sudah dijawab. Tadi di pesantrennya Kang Mansur. Ini dari mohon izin meminta saran dan pencerahannya. Mohon izin pencerahannya. Dan Kang Mamat, bagaimana sih cara menjaga hati untuk terus bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan kekurangan yang ada pada diri kita? Nah ini pemirsa Kang, yang bertanya, saya kan ini live saya, yang bertanya mohon izin minta saran dan pencerahannya Kang Mamat, bagaimana sih cara menjaga hati untuk terus bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan segala kekurangannya? Mungkin bisa dibantu Kang. Kalau terus terang saya mengakui kalau itu sangat sulit ya, karena itu kan perasaan. Saya sendiri pun belajar, sampai sekarang pun saya belajar. Ya. Tapi kalau kurang lebihnya ya dukungan sholawat. Sholawat itu kan melewati doa tapi melewati sesuatu. Sesuatu yaitu makhluknya Allah Ta'ala yang paling dicintai Allah Ta'ala kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kurang lebih seperti itu. Sholawat. Jawabannya adalah sholawat. Ini bagian dari mencintai Rasul, kemudian hatinya lebih nyaman. Oke pemirsa, sebelum nanti terakhir gantian, nanti mungkin disiapkan barangkali Kang Mamat mau tanya tentang saya atau harapan terhadap saya selaku bupati. Ya, nanti silahkan nanti direnungkan apa yang bisa barangkali diungkapkan atau ditanyakan tentang saya, apapun setelah yang satu ini lewat curhat Wihaji. Hai warga Batang, ada program baru di tahun 2021. Sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dari berbagai profesi, kalangan, pemikiran,
dan pemahaman. Kita punya program Curhat Wiyaji melalui podcast. Saya kira dengan Curhat Wiyaji lebih dekat dengan rakyat, dengan cara tentu kita ngobrol dari hati ke hati. Curhat Wiyaji setiap Jumat hanya di YouTube Pemkab Batang dan Batang Channel. Saya tunggu di Curhat Wiyaji dalam tema tertentu. Oke, ketemu lagi dengan Curhat Wiyaji. Saya bersama Kang Mamat, salah satu warga Batang. Beliau ya guru kita yang membuat inspirasi saya kira dengan segala kekurangannya, semangat. Mulai kecil sudah tahu senangnya mobil, juga wajar pernah jatuh cinta barangkali, walaupun saya nggak berani bertanya, Kang. Bentar. Kemudian dakwah, pernah nyantri di tempat Ustadz Mansur, kemudian mohon maaf walaupun dalam pandemi Covid tetap prokes. Hari ini memang tadi bawa masker, tapi saya minta udah nggak usah bawa aja, biar saya aja yang bawa masker tapi di luar ini beliau tetap bawa masker. Kang, ini yang terakhir, Kang. Mungkin Kang Mamat punya harapan punya harapan apa terhadap saya, baik secara pribadi maupun selaku kepala daerah. Baik harapan Kang Mamat secara pribadi maupun mungkin barangkali ada harapan untuk masyarakat juga boleh untuk memberikan masukan kepada saya ataupun kekurangan dan sebagainya. Saya juga tidak sempurna, Kang, dengan segala kekurangannya. Boleh, Kang, silakan untuk bisa ngendikan itu apa saja, bicara untuk kepada saya apa saja, monggo. Silakan, Kang. Sebagai manusia, Pak Wiyaji itu kan harus berusaha untuk hasilnya itu kan Allah Ta'ala. Siap. Itu semua kan seperti itu kembalinya. Siap. Ya, yang penting kalau untuk masyarakat apa yang harus dibantu ya harus dibantu gitu. Siap. Ya kalau itu saya yakin Pak Wiyaji sudah tahu, tapi saya tujuannya kan menguatkan. Siap. Kan begitu. Jadi harus selalu dikontrol lagi mana yang membutuhkan kan gitu. Masyarakat yang membutuhkan harus dikontrol lagi. Barangkali ada kan gitu. Kalau untuk saya pribadi, saya nggak mengharapkan apa-apa dari Pak Wiyaji. Saya cuma istilahnya itu mewakili dari masyarakat, atau mungkin, tapi kalau saya mewakili dari masyarakat nggak apa-apa, Kang. Nggak apa-apa, masyarakat Batang sah gitu. Mewakili dari masyarakat, yang penting yaitu Pak Wiyaji harus selalu tetap jaga jaga kekuatan untuk menjaga wilayah Batang. Gampangnya ngomong itu titip masyarakat. Seperti itu. Ada yang lain, Kang? Kira-kira seperti itu. Cukup seperti itu. Terima kasih. Sebenarnya saya pengen ngobrol banyak sama beliau. Ada saran kepada saya sangat hormat, saya sangat takdim sama beliau. Saya kira terima kasih masukannya. Kata beliau, saya tetap harus ikhtiar, usaha apa yang menjadi kewajiban saya selaku kepala daerah, tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tentu harus amanah, kemudian jaga terus kekuatan, kata beliau, Jogo Batang, titip Batang, kira-kira ini kewajiban saya selaku kepala daerah. Tentu pemirsa semua, sebenarnya waktunya pengen banyak kita perpanjang lebih dalam lagi, tapi nanti biar ada kangennya, Kang. Kalau sedikit saja hari ini kita sedikit saja. Nanti ada pemirsa yang mau sowan beliau silaturahmi, monggo. Nanti ada di Kambangan. Kang Mamat udah tahu semua, dan tentu ini bagian dari inspirasi. Untuk itu warga Batang, warga Indonesia dimanapun Anda berada, beliau bagi saya adalah inspirasi yang luar biasa. Dengan mohon maaf, mungkin dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tetap semangat, didampingi oleh kakak kandungnya, melakukan aktivitas masyarakat seperti biasa,
tentu dengan tadi pernik-perniknya, ya tetap bergaul, tetap ngaji, beliau juga dakwah, kemudian terima tamu juga untuk ya kebutuhan masyarakat terhadap beliau, ya doa dan sebagainya, diundang juga ke Jakarta, kemudian ikut juga istighosah, ikut macam-macam. Tentu ini menurut saya pribadi luar biasa dan menjadi inspirasi kita semua, apalagi kita dengan segala kelebihannya, ya kalau bahasa Quran mungkin mesti la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid, mungkin begitu Kiai. Bersyukur. Saya kira itu kalimat yang pas pada sore hari ini bersama beliau. Kita cerita-cerita tetapi bersyukur. Saya kira kalimat yang pas yang hari ini tentu bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lebih sempurna sama daripada beliau. Saya kira beliau menjadi inspirasi dengan segala kekurangannya, semangat belajar, sampai tidak sekolah pun beliau belajar membaca otodidak bersama kakaknya. BU digabung Bu, DI digabung di Budi dan sebagainya, yang sekarang alhamdulillah juga bisa, termasuk baca Quran. Beliau juga luar biasa ngaji, istilahnya setoran kalau di pondok. Beliau sebulan di Ustadz Mansur setoran membaca Quran, balik lagi, sekarang ikut juga ya dakwah kecil-kecilan, sekaligus ada tamu-tamu yang saya kira untuk bersilaturahmi sama beliau. Seperti tadi juga kita watawasobil haq, watawasobil sober bersama saya, mengingatkan saya apa yang disampaikan oleh beliau. Saya kira itu pemirsa semua, saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata yang banyak kecuali bersyukur dan saling mengingatkan bahwa kita makhluk Allah dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan diciptakan yang berbeda-beda, berbagai agama, berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai macam budaya. Kita harus menghormati, kemudian terus belajar agar lebih baik, tambah baik dan semakin baik. Saya kira itu untuk sesi pertama. Terima kasih Kang Mamat, luar biasa waktunya. Nanti kapan-kapan saya sowan nggih teng Kambangan sama kakak, nanti biar saya tak sowan ke sana. Warga Batang dan sekitarnya bisa silaturahmi, ngobrol-ngobrol biasa juga bisa 24 jam. Yang penting ojo wengi-wengi ya. Tamu beliau banyak loh, Terima kasih. Kita ketemu kembali untuk sesi kedua bersama Pak Jafar yang difabel tapi punya usaha mandiri bikin penghapus. Kita ketemu lagi sebentar. Curhat. Hai warga Batang, ada program baru di tahun 2021. Sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dari berbagai profesi, kalangan, pemikiran, dan pemahaman. Kita punya program Curhat Wiyaji melalui podcast. Saya kira dengan Curhat Wiyaji lebih dekat dengan rakyat, dengan cara tentu kita ngobrol dari hati ke hati. Curhat Wiyaji setiap Jumat hanya di YouTube Pemkab Batang dan Batang Channel. Saya tunggu di Curhat Wiyaji dalam tema tertentu. Oke, ketemu lagi untuk sesi kedua bersama saya Wiyaji melalui program Curhat Wiyaji. Ini tamu kedua saya, namanya Pak Jafar. Siapa Pak Jafar? Nanti kita ngobrol-ngobrol. Sebelum itu tadi saya di luar ngobrol sebentar dengan Kiai atau Kang Mamat. Salah satu beliau tadi, Pak Bupati, kita semua ini sempurna loh sebenarnya. Di hadapan Allah itu pasti sempurna. Manusia saja yang menganggap tidak sempurna. Jadi kita ini sempurna. Beliau tadi juga sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia aja yang ngomong tidak sempurna. Saya kira itu kalimat yang luar biasa. Apa kabar? Tos dulu tak. Salam Covid. Ya. Pemirsa semuanya, hari ini tamu yang kedua saya namanya Pak Jafar. Pak Jafar ini adalah warga Batang juga.
Beliau aslinya Bandar ya? Bandar. Bandar. Desanya berarti? Wonokerto. Desanya Wonokerto. Pak Jafar Wonokerto. Di hadapan Allah tetap sempurna, tapi dengan segala kekurangannya barangkali hari ini saya mengundang khusus beliau. Ngapunten, Pak Jafar. Iya, Pak. Saya mohon maaf sebelumnya. Jadi kondisi fisik ya Pak Jafar ya. Iya. Seperti ini sejak kecil atau gimana? Sejak lahir, Pak. Sejak lahir. Sejak lahir. Sejak lahir. Sejak lahir saya. Oke, pertanyaan yang sama. Tahu kalau mungkin agak beda dengan temennya itu umur berapa, Pak Jafar? Saya umur baru mau masuk SD. Baru mau masuk SD. Baru mau masuk SD. Saya merasa kok berbeda gitu. Kok beda. Tapi ternyata saya kan ikut sama Mbah. Oh, Mbah. Waktu kecil ikut sama Mbah. Jadi antar sekolah ditemani, ditunggu siapa yang ngecek, siapa yang itu kan. Oh. Ya, saya seperti itu. Sama Mbah itu. Ya udah saya akhirnya percaya diri itu sama almarhum Mbah saya itu. Oh, Mbah sejak kecil. Sejak kecil. Ikutnya Mbah terus. Mbah terus. Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah meninggal Pada waktu kurang tahu, yang penting setelah punya adik. Oh, setelah punya adik. Oke, ini Pak Jafar kecil ikut Mbah, kemudian ngapunten. Ya. Sekolah mboten? Sekolah enggak? Sekolah SMP enggak tamat, Pak. Oh, SD lulus? SD lulus, SMP keluar. sampai kelas berapa? Kelas 3. Loh, kelas 3? Kenapa tuh? Ya pergaulan sama teman-teman sih, Pak. SMP-nya saya di Solo, Pak. Oh, SMP Solo. SMP-nya di Solo. Di SMP apa? Di SMP RC khusus. Oke, paham. Sekolah berkebutuhan khusus di Solo. Sampai kelas 3. Kelas 3. Kurang sidik lulus ya nih. Iya. Oke, Pak Jafar. Iya. Sekarang umurnya berapa, Pak Jafar? Umurnya sekarang 38. 38. Saya tidak akan bertanya tentang jatuh cinta bersama Pak Jafar. Karena apa? Ngapunten. Kenapa? Punya istri? Punya, Pak. Punya istri, makanya itu saya tidak tanya tentang jatuh cinta. Ya, mungkin mau tanya caranya gimana jatuh cinta. Ya, seperti itu ya. Tahap berikutnya. Ya. Kan sudah punya keturunan? Sudah punya keturunan. Berapa anaknya? 2 sekarang. 2. Alhamdulillah. Luar biasa. 2. Sekarang baru saya tanya. Kan punya istri nih. Nanti baru masuk ke usaha ya. Banyak istri. Kita pengen tahu dulu tentang itu gimana itu dulu prosesnya itu. Ya proses jatuh cinta ya, kira-kira gitu. Gimana? Kalau boleh tahu loh, kalau boleh tahu, nggak dijawab nggak apa-apa. Prosesnya ya unik dan lucu, Pak. Gimana itu? Yang membuat kepercayaan diri saya tumbuh itu itulah calon istri saya itu. Dia menantang, kalau kamu suka padaku, jangan dikenal hanya di luar rumah. Tapi kalau kamu berani tembung sama orang tuaku. Suruh nemui orang tuanya. Nah, aku bilang, apakah orang tua kamu akan menerima? Sedangkan keadaan aku secara kasat mata, fisik semua aku seperti ini. Jadi istri bilang, tidak usah memandang fisik. Yang penting mental kamu, kejujuran kamu, itu ya kemungkinan kamu berani. Iya. Aku besok penampilan rapi, necis. Gojas. Enggak pakai baju. Penampilan necis, rapi, saya temui orang tuanya. Saya temui orang tua bilang, ya itu semua perjalanan itu tergantung dari kamu sendiri yang niat. Orang tua hanya mendoakan. Kalau kalian sudah niat, ya sudah, daripada nanti yang terjadi nggak enak. Jadi itu aku baru numpung sama keluarga saya. Karena bapak saya kan masih. Oh, bapak saya masih. Yang bapak paling unik saya tawarkan sama bapak. Kesan yang paling lucu, Pak. Nah, gimana? Bahasa sini, Pak, sampan arep mantu pura. Lah mantu sopo? Lah pura aku anakmu tadi. Lah apa sing payu? Apa sih payu dari bapak pada waktu itu? Pada waktu itu apa payu? Lah pada payu lah itu yang tak bawa itu siapa? Oh, sudah dibawa? Sudah dibawa. Iya. Kenalkan. Malah dari orang tua, ibu tiri saya mendorong terus, ya udah cepat kapan aja. Jadi itulah akhirnya saya menikah. Oh, tapi proses jatuh cintanya piye?
protes jatuh cinta nih saya pas waktu itu di Semarang. Di PLK Pencapaian Semarang. Saya tidurnya enggak di asrama tapi saya ambil kos. Setelah kos-kosan itu kenal sama dia. Saya kenal sama dia, lebaran itu pulang ke rumah saya kok tiba-tiba perasaan pingin ke Semarang gitu. Gitu. Perasaan atau nafsu ini? Perasaan. Oke, saya mau cashback lagi. Cashback ya, tadi ini cerita hidup sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Cashback ke belakang lagi. Minder nggak sih pada waktu itu? Kok aku ngene gitu, minder nggak? Alhamdulillah saya kalau minder tidak punya perasaan minder, Pak. Setelah tumbuh dari MI atau SD itu saya tidak merasa minder. Untuk kejujuran saya tidak merasa minder. Karena apa? Diri saya itu, kita kan semua manusia. Hanya ibarat yang buta aja nggak melihat punya perasaan. Apalagi kita yang tidak yang bisa melihat perasaan juga sama. Iya. Tidak minder dan yang lain juga punya kelebihan, yang lain juga punya kekurangan. Yang nggak punya mata saja dalam tanda petik barangkali yang buta juga masih semangat, apalagi beliau juga bisa melihat, tentu luar biasa. Ngapunten, tapi pernah nggak diajak gitu? Dulu ya. Ya pernah diajak, Pak. Dulu pernah diajak ya. Ya dulu panggilan saya di desa itu kalau yang nggak suka itu namanya peko. Apa? Peko. Oh, peko ya. Peko itu apa ya? Penting katanya kaki bengkok, tangan bengkok. Oh, peko. Ya. Oh, itu pernah dipanggil peko. Marah nggak jenengan, Mas Fajar? Ya saya mau marah tidak bisa melawan. Diam saja, perasaan gerundal. Ya sudah saya biarkan saja. Oh, syukur ya sekarang lah. Kalau ngomong apa lah. Jadi mau marah juga repot gitu. Tapi ya pernah marah? Pernah. Marahnya piye jenengan? Marahnya saya temoni tujuan bilang seperti itu apa. Kalau mau ngajak-ngajakan ya memang aku nggak bisa ngajak. Gitu loh. Karena kamu memang sempurna, aku tidak sempurna. Pernah berantem tapi? Pernah. Waktu apa itu? Waktu masih SD kelas 4 kalau nggak salah. SD kelas 4. SD kelas 4 itu. Oke. Pernah berantem. Sampai sekarang orangnya pun masih ingat. Orangnya. Satu meja. Satu desa. Satu meja masih, ya. Nah hitungan sekolahan itu masih adik kelasnya. Adik kelas saya. Oke. Oke, pemirsa semuanya, kita mulai dari keluarga dulu ya. Jadi mulai dari kecil, kemudian alhamdulillah beliau sekarang sudah keluarga, punya anak 2. Baru nanti sesi selanjutnya kita akan cerita-cerita tentang usaha beliau. Karena ya alhamdulillah walaupun dengan menurut manusia tidak kurang sempurna atau ada kekurangan, beliau semangat, ada usaha yang dia laksanakan terus bersama keluarga. Untuk itu kita kembali nanti pada sesi kedua di Curhat Wihaji. Hai warga Batang, ada program baru di tahun 2021. Sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dari berbagai profesi, kalangan, pemikiran, dan pemahaman. Kita punya program Curhat Wihaji melalui podcast. Saya kira dengan Curhat Wihaji lebih dekat dengan rakyat, dengan cara tentu kita ngobrol dari hati ke hati. Curhat Wihaji setiap Jumat hanya di YouTube Pemkab Batang dan Batang Channel. Saya tunggu di Curhat Wihaji dalam tema tertentu. Oke, ketemu kembali dengan saya Curhat Wihaji. Tamu saya hari ini adalah Pak Jafar untuk sesi yang kedua. Beliau warga Batang, Kecamatan Bandar, yang dengan segala kekurangan dan kelebihannya nanti kita cerita banyak. Tadi sudah cerita keluarga. Sebelum saya menanyai tentang mungkin pekerjaan atau aktivitas, anaknya sudah 2 itu umur berapa, Pak Jafar? Yang Barat umur kelas 3 SD berarti 10 tahun. Barat itu nomor 1 10 tahun.
kelas 3 SD. Kelas 3 Sing nomor loro, yang nomor 2 masih 1 tahun ini. masih 1 tahun. 1 tahun. Sing nomor 3 Belum. nggawe terus ora. Oke, Pak Jawar. Kan mohon maaf nggih. Iya, Pak. Dijawab alhamdulillah enggak apa-apa. Kan ini agak ngapunten nggih kalau ada saya ngomong yang kurang pas, saya mohon maaf. Kan beda lah dengan yang lain gitu. Kan juga harus bertahan hidup gitu. Iya, Pak. Masyarakat dulu tahu bahwa Mas Ja'far ya untuk bertahan hidup itu berusaha. Saya boleh tahu mungkin cerita saja dari awal pernah usaha apa saja sampai sekarang, dari awal yang pernah. Dari awal itu 1000 bahasa lagu Roma Irama 1001 macam. Oh, 1001 macam. Itu pernah saya jalanin semua. Apa aja itu? Contoh aja, contoh. Dari yang di jalan. Pas waktu itu masih di magang di Semarang, kehabisan dana. Kan untuk makan nggak ada. Akhirnya mencoba turun di jalan sama anak-anak pengamen. Dan ternyata di situ uangnya itu mudah didapat. Oh gitu ya, ngamen ya? Ngamen. Gini atau ngamen? Pakai cik-cik. Oh, cik-cik. Peribahasanya tutup botol. Iya. Oh, lumayan itu dapatnya dulu. Walah, kalau katakan kita cari rupiah, kalau sekarang masih mau, ibaratnya mau dilaksanakan uang semua, Pak. Oh, malah isinya uang itu ya? Ya bahasanya kan dapat uang semua. Oh iya, dapat uang. Mau receh, mau enggak receh gitu. Oke, terus apa lagi setelah pernah jadi pengamen? Pernah jadi pengamen, Pak Ja'far? Pernah jadi pengamen juga. Mungkin kan lebih baik kita cerita lah, namanya curhat kan. Iya, mungkin curhat, cerita saja. Bebas. Dari apa? Ya apa, daripada dengar dari orang lain belum tentu faktanya, tapi kalau kita buka sendiri kan tahu sejarahnya. Ya, nggak apa-apa. Saya juga pernah jualan koran. Nah, pada waktu mahasiswa. Terus. Nah, setelah itu akhirnya saya di situ keluar dari situ, dari istri mendukung untuk usaha. Aku mencoba usaha. Pas waktu itu saya usaha, belum lama saya pindah di Batang ini, Pak, itu. Belum lama pindah di Batang ini, saya bikin awal mula itu kemoceng atau sulak. Oh, kemoceng ya, sulak, kemoceng. Ya. Kemoceng itu sulak. Dari tali rafia, Pak. Oh, tali rafia. Tali rafia. Sisiran gitu. Terus buat usaha saya sama teman-teman disabilitas juga sih, Pak, sebenarnya. Oh, dari kelompok disabilitas. Kelompok disabilitas. Tapi saya aja ada yang mau, ada yang enggak. Karena mereka pernah menjalani seperti saya dulu, tapi sekarang dia masih kerjakan. Nah, disitulah ya udah, memang kamu kemauannya seperti itu. Oke. Setahu saya kan pernah dulu usaha bikin penghapus ya. Nah, setelah itu kan kemoceng diminta sama teman saya. Disabilitas juga. Dia bilang iki kemoceng tak minta aku piye. Tangguh usaha aku. Ya selama ya wis monggo, selama intine nggak seperti dulu lah. Saya kasihkan enggak apa-apa lah. Saya merintis penghapus. Oh, penghapus papan karena tulis. Diminta teman tadi. Penghapus papan tulis itu saya bikin sama keluarga di rumah. Nah, setelah pas alhamdulillah berdiri 1 tahun itu, ada acara puber kan, Pak? Oh, puber. Ingat kan? Oh iya, puber. Nah, puber itu bukan berarti ini ya, ini komunitas para UMKM. UMKM. Saya alhamdulillah masuk di situ dan dipromosikan. Itu sebenarnya itu udah mau rezeki besar, Pak, saya. Oh gitu. Setelah itu saya jujur mau rezeki besar. Setelah diupload sama Pak Haji kan. Diupload itu dapat job jadi, kalau nggak salah itu dari Bandung. Oh, dari Bandung. Dari Bandung. Dari uploadan itu ya. Dari uploadan itu minta dari Bandung itu mau mencoba 10 lusin dulu. 10 lusin, oke. 10 lusin, katanya dia bilang sini PT, Pak Ja'far, sini PT, saya minta 10 lusin dulu. Kalau memang kualitasnya dijamin, memang bahan-bahannya dari ramah lingkungan, saya minta itu dulu. Nanti kalau memang di sini kok bisa diterima, ya nanti kita bersama terus. Ya udah, saya mau bikin. Besoknya informasi lockdown. Oh, waduh, aku. Padahal sudah dipesan. Sudah dipesan. Tapi dibayar. Belum, saya kan nggak mau berani menanggung risiko, Pak. Saya lebih baik barang saya sampai di sana, nanti uang baru transfer. Tapi kan sudah terlanjur dibikin. Kan masuk
Dibikin kan masih separuh Pak. Oh baru separuh. Baru separuh kan sebagian itu kan masih bisa dijual di sini. Oh gitu. Tapi nggak jadi ngambil yang PT yang di Bandung? Belum. Oh, belum jadi. karena langsung lockdown itu ya? Karena lockdown itu kan percuma itu. Ya ini beliau dulu bikin penghapus tapi kan pandemi COVID. Jadi ternyata berpengaruh di saat sudah mulai ada pemesanan lockdown. Ngapunten, dulu kan kira-kira ya pas awal-awal keluarga kemudian usahanya salah satunya penghapus. Jalan ora nek mohon maaf untuk makan, untuk apa gitu kira-kira itu atau gimana atau wis kadang jalan kadang ora, kadang mungkin cari pinjaman atau gimana? Nah, cari pinjaman memang ada masalah jalan kita memang jalan. Jalannya kita kita bikin 1 hari malam bikin sampai jam 12-an kan dapat 10 itu dari pagi sampai malam itu sampai 10 malam. 10 Ya, itu 100 dari lebih loh 100 lebih Pak 100 biji itu kan dibantu sama keluarga. Oh dibantu sama keluarga. Satunya berapa pada waktu itu? Pada waktu itu satunya 3.500 3.500 selusin berarti ya 35 pembayar 35.000 ya. Terus terasa enggak ini usaha jenengan ini Mas Jafar? Iya Pak. Dengan COVID ini gimana usahanya? Aduh ya dibilang itu cobaan yang paling berat untuk saya karena diterusin dibikin nggak ada yang make. Kalau nggak dibikin mau kerja apa lagi? Ya akhirnya kan itu menjadi berhenti total. 1 tahun? Ya 1 tahun ini berhenti total. Terus apa usahanya? Setelah ada UMKM kemarin, nah di situ kan adalah dari teman UMKM ada yang memfasilitasi saya mesin potong kayu. Oh mesin potong kayu. Yang khusus di meja itu Pak. Ya di meja. Akhirnya saya punya inisiatif sendiri mencoba bikin tempat pot-pot kayu itu. Pot-pot kayu. Tempat bunga ya. Tempat bunga itu ya. kayak gini tapi kan gitu kita ya. menggunakan kayu. Dari kayu. Terus itu jalan? Ini alhamdulillah jalan, cuma pemasarannya kan nggak seperti penghapus. Oh gitu. Kalau penghapus kan karena dia kan setiap sekolah ya. Setiap sekolahan kan pasti saya tawarin butuh. kan ada. Kalau ini kan mau saya bawa kadang kan repot bawanya, apalagi yang bawa juga kalau saya jalan kaki kan berat. Yang ngantar pun kadang kurang yang ngantar. Termasuk bikin ini kotak tisu gitu? Tempat tisu, ya betul. Oh ada juga kotak ada tisu? Ada juga tempat tisu itu yang sebelum penghapus tempat tisu, karena di situ kan saya memanfaatkan COVID ini. Karena itu kan dianjurkan pemerintah untuk cuci tangan, saya mencoba memanfaatkan fasilitas tempat tisunya. Tetap semangat beliau, pernah ngamen, habis itu buka usaha penghapus, sudah mau jalan lancar, mau sudah dipesan-pesan lockdown. Wis lockdown, sekarang buka usaha bikin pot bunga, juga bikin tempat tisu juga. Tetap kreatif saya kira. Rata-rata harganya berapa? Harganya kalau potnya itu 12.000 Pak. 12.000. Ukuran 10 kali 10. 10 kali 10 segini ya? Iya. 10 kali 10. Oke. Ada yang besar juga? Ada yang besar juga. Rata-rata ditaruh di dalam taman, di luar atau di rumah? Pot kayu itu? Peruntukannya? Ya tergantung dari peminat yang menggunakan Pak. Kadang karena saya lihat dari lapangan saya pribadi, kenapa saya bikin, kadang orang beli bunga di pinggir di jalan di toko-toko yang lain kan dia kadang kan nggak ada potnya, yang ada kan pakai fiber plastik itu. Jadi kan fiber optik kan langsung bisa masukkan ke potnya itu. Sudah berapa lama bikin pot bunga ini? Ini kalau pot bunga baru 4 bulan ini. 4 bulan ini. Sudah ada yang beli? Sudah ada. Pesan banyak? Alhamdulillah kemarin ada acara virtual dari provinsi, dapat job dari sana, lumayan banyak alhamdulillah. Berapa itu? Kurang lebih 100 biji. Woi, lumayan dong.
Alhamdulillah, terima kasih Dinas Provinsi Jawa Tengah beli produk beliau, warga saya 100 lebih, berarti kan lumayan. Kalau 100 lebih ya untungnya lumayan lah gitu. Kerjakan sendiri untungnya lumayan. Kalau kerjakan sendiri, memang ada yang bantu kerja? Alhamdulillah saya ada Pak. Punya karyawan dong? Ya dihitung, nak saya nilai ya karyawan bisa. Mungkin kadang orang gengsi kan dibilang membantu Pak. Oh ya membantu. Oke. Karena lah, peribahasanya membantu. itu kadang orang disabilitas itu intinya di bawah lah. Nilainya di bawah. Tapi saya pribadi walaupun saya di bawah, sebenarnya saya punya usaha. Ya. Gitu. Top. Oke. Kan, gitu. Pak Jafar punya usaha pot. Alhamdulillah masih warga yang mau beli silahkan juga saya promosikan ya. Warga mau Batang, mau luar Batang, mau Indonesia, mau di mana saja bisa pot bunga dari kayu. Itu limbah kayu. Ini seluk beluknya gitu, seluk beluk atau duka citanya gitu. Dalam kondisi pandemi Covid itu gimana? Misalnya sempat nggak betul-betul nggak ada yang pesen, nggak punya duit, nggak bisa makan, harus mungkin ngutang. Pernah nggak itu? Pernah Pak. Gimana? Bisa cerita nggak itu? Bisa cerita nggak? Nggak. Pas di saat pandemi pertama itu, saya itu nggak punya uang sampai sempat hutang itu kisaran bantengan harian sama mingguan itu kan. Nah, itu. Detail itu ya? Maaf ya. Bang Didel ya? Bang Didel. Sampai berapa? Itu kurang lebih sampai 2,5. 2.500.000. 2.500.000. Untuk apa? Karena kan saya punya anak yang masih bayi. Ya, di situ kan. Beli susu? Nah susu alhamdulillah tidak Pak. Tidak. Pampers sama itunya. Pampers sama yang lain-lain itu. Kayak baju kayak itu lah. Pas kemarin alhamdulillah ada puber itu kan. Saya dapat rezeki dari Pak Wiyaji, ingat itu. Pulang-pulang itu saya bangga karena akhirnya apa yang mereka belum beli bekal untuk bayi, saya kasihkan semua. Di situ akhirnya jalan. Lunas durung utangnya? Belum Pak. Tambahan lagi kan untuk tambah lagi ini kan untuk modal bayi yang lahir itu Pak. Oh yang baru setahun ini ya? Baru setahun ini. Berapa kalau boleh tahu? Kalau saya pribadi 2,5 Pak. 2,5. Untuk yang dulu udah lunas lah ya? Yang dulu udah lunas. Terus utang lagi. Lah ini kan usaha ini kan butuh modal. Kalau yang modal? Itu modalnya karena saya suka modal dari itu saya memanfaatkan limbah Pak. Ya tapi kan harus dibeli limbahnya, enggak? Limbahnya beli Pak dengan harga murah. Harga murah. Misalnya 1 kubik itu kayu-kayu bekas saya kan belinya di tetangga. Satunya kan 15.000. Oh kayu-kayu bekas itu 15.000. Oke pemirsa semuanya, saya mau bertanya yang mungkin agak mohon maaf tadi saya bilang suka dukanya itu. Pernah nggak paling dalam kehidupan 38 tahun itu paling stres lah kira-kira itu? Paling di saat apa? Mungkin kalau lagi terpuruk banget atau lagi pas mau nikah, habis nikah, atau pas remaja, atau pas ditinggal orang tua, atau pas apa? Mungkin yang paling terpuruk menurut Pak Jafar yang saya alami malah di tahun ini Pak. Tahun ini? Tahun ini saya terpuruk karena apa? Saya kan kemarin pertama kali saya di Batang, saya kan diajak sama teman untuk katanya usaha MLM. MLM. Nah, modalnya berapa? Modalnya kurang lebih 10 juta, 15 juta. Nah, saya nggak punya uang segitu. Sedangkan saya aja punya uang 2,5 itu saya pinjam. Enggak punya bekal dari sana dari Semarang itu. Dari Semarang. Dari Semarang itu 2,5 aja ini saya rayu orang tua. Pak saya punya uang 2,5, tolong bikinkan gubuk untuk misah saya dan anak saya. Dan waktu itu orang tua bilang ya udah sementara di sini dulu aja. Nanti kalau ada rezeki nanti saya bikinkan. Dari situ akhirnya saya mencoba pinjam bank. Pinjam bank, teman saya katanya yang mau mengembalikan. Mengangsur, ya udah. Pinjamnya berapa? Pinjamnya 15 juta. 15 juta. Terus saya cuma terima 5 juta. Tak buat bekal bikin itu, awal mula bikin kemoceng itu. Bikin kemoceng. Itu kan, nah itu. Terus?
Yang 10 juta? Yang 10 juta ya teman saya buat apa acara MLM itu yang buat itu nanti katanya mau ngangsur nanti saya usahakan yang penting nomor angsuran mana dan tahu-tahu saya kira nggak ada kabar nggak ada apa kan normal dan tiba-tiba kemarin saya dapat undangan dari BRI Bank BRI mengatas nama Muhammad Jafar ini itu suruh nemonin di bank waduh ya saya bilang ini itu ya memang Pak ini angkutan saya pribadi dengan pihak bank. Tapi pas utang memang pakai jaminan sertifikatnya? Bukan sertifikat Pak, itu BPKB. Oh BPKB apa? BPKB motor. BPKB motor itu pas kan itu ikut nyakur. Iki ditipu apa iki? Ya nak bahasa tipu ya kemungkinan ya kurang tahu Pak, katanya kan mau ngajak usaha bareng. Tapi kenal orangnya? Kenal tapi sekarang nggak ada di rumah. Saya cek tetangganya, saya bilang tolong dicek rumahnya nggak ada, tak temani sama istri saya ditemani, memang nggak ada orangnya. Padahal angsurannya berapa per bulan? Angsurannya per bulan itu 650. Diambil 2 tahun. Diambil 2 tahun. Sekarang sudah nunggak berapa bulan? Kalau nunggak itu tagihan saya lihat itu 12 juta Pak. Jadi dari awal sampai sekarang belum disetor dong? Nggak tahu, kurang tahu, belum disetor atau apa. Ya astagfirullahaladzim, kehidupan pemirsa semua. Jadi, saya pikir kan saya usaha nyantai kan saya itu. Padahal dia janji yang mau bayar. Oke Musa, ini salah satu juga yang tadi saya sebut dan saya tanya tentang suka duka yang ternyata mohon maaf ternyata ini baru saja ya? Baru saja Pak, saya pertama kali di Batang ini. Yang kembali ke Padang bahasanya. Ya, yang diajak usaha pengennya berkembang tapi malah badala gitu. Oke, saya mau lihat chat sebentar, barangkali ada yang ditanyakan secara live oleh teman-teman yang mengikuti acara pada hari ini. Curhat Wihaji Falah TV, berikan ilmunya usahanya Mas Jafar sampai sekarang hingga bisa menghidupi atau mencukupi keluarga itu bagaimana, dan bagikan pesan kepada kita meskipun punya kekurangan tapi tetap bisa berkarya. Ya kira-kira tadi juga masih sedih tapi itu gimana itu? Itu ada yang tanya itu dari Falah TV itu gimana itu? Biar tetap berkarya walaupun punya kekurangan tetap semangat, itu gimana menurut Pak Jafar? Apa ilmunya apa kira-kira kok mungkin dihapusi meneh tapi jadi semangat senyum-senyum aja sama saya ini tetap ketawa-ketawa dan semangatnya luar biasa ya, apa itu kuncinya? Kuncinya kan apa, kalau kita ambil dalam Al-Quran sejarah atau mungkin keluh kesah, kita keluhkan kesah kepada seseorang itu, orang itu akan menjawab keluh kesah juga. Lebih baik kita walaupun kita berkeluh kesah, seakan-akan kita gunakan wajah kita, tidak usah menggunakan keluh kesah, biasa saja. Wah, ilmu itu buat saya. Ya. Keluh kesah tapi ora kroso nek keluh kesah. Soalnya keluh kesah kok dosa apa meneh. Mulyane keluh kesah karo Pak Bupati. Wah, ini ilmu dari Pak Jafar. Untuk apa keluh kesah gitu ya, kira-kira. Ini kan keluh kesah. Kalau aku keluh kesah, kalau saya manfaatkan bahasanya kan, apalagi di situ kan ada kita di grup bubur kan ada nomor pribadi. Iya, ya betul. Kan? Kalau saya keluh kesah kan lebih baik saya chat pribadi ya kan? Nggak usah diungkapkan di publik. Publik kita pribadi, tapi kan saya tidak merasa seperti itu. Ya, untuk apa juga keluh kesah kalau nggak ada solusi juga. Ya, gitu kan ada tambah masalahnya. Gitu. Kira-kira ada nggak penyemangat atau kenapa sampai semangat terus itu kenapa? Apakah keluarga? Ya, satu keluarga, anak ya. Yang membuat saya semangat itu anak. Kenapa? Karena di saat mereka saya nggak ada pemasukan, nggak ada ibaratnya uang jajan, di saat minta ayah beli jajan, di saat nggak ada, rasanya kan artinya sedih. Nah, itulah yang membuat aku semangat, entah apa yang aku kerjakan, yang penting saya halal, mau merugikan orang lain, tidak merugikan orang lain. Oke, saya pikir banyak yang mau kita ceritakan, mau saya tanya, tetapi nanti tidak kangen lagi sama Pak Jafar.
Ini sisi 2 tentang usaha-usaha beliau, walaupun mungkin masih belum normal-normal amat COVID, tapi perjuangannya jalan terus. Tentu nanti sesi yang terakhir saya pengen tahu Pak Jafar harapan saya terhadap saya nanti ya, jawabannya nanti. Harapan terhadap saya mungkin bisa curhat saja ataupun kritik kepada saya, welcome kok. Saya insya Allah welcome. Kita sudah negara demokrasi, udah pilihan. Ya biasa saja yang bisa saya lakukan tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya juga butuh masukan, saya juga butuh kritik, saya juga butuh saran selaku kepala daerah maupun secara pribadi. Saya juga bukan orang yang sempurna, banyak kekurangan, tetapi saya ikhtiar untuk lebih baik. Nanti silahkan curhat kepada saya apa yang menjadi harapan pada kondisi yang buruk ini, apa yang bisa mungkin ditanyakan atau harapan Pak Jafar kepada saya. Oke pemirsa, ketemu lagi nanti di sesi 3 dengan curhat Wi Haji. Hai warga Batang, ada program baru di tahun 2021. Sebuah program yang akan menghadirkan narasumber dari berbagai profesi, kalangan, pemikiran, dan pemahaman. Kita punya program Curhat Wi Haji melalui podcast. Saya kira dengan Curhat Wi Haji lebih dekat dengan rakyat, dengan cara tentu kita ngobrol dari hati ke hati. Curhat Wi Haji setiap Jumat hanya di YouTube Pemkab Batang dan Batang Channel. Saya tunggu di Curhat Wi Haji dalam tema tertentu. Oke, kembali ketemu dengan saya melalui program Curhat Wi Haji. Hari ini tamu saya namanya Pak Jafar. Ya penyandang disabilitas tapi tetap semangat. Sudah punya keluarga, punya istri. Istrinya biasa-biasa saja? Alhamdulillah. Anaknya biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Anaknya normal, istrinya normal, semangat, dan tadi sudah dengan berbagai problemnya sudah dilalui tantangan, pernah ngamen, pernah bikin usaha kemoceng, pernah, mohon maaf, entah ditipu atau saya nggak tahu itu bahasanya, nanti yang jelas diajak usaha bersama, utang bank, malah ora disaur, ngerti-ngerti ditagih bank. Tentu sekarang kondisinya kan COVID, kemudian usaha memang ya sedikit banyak pengaruh kondisi pandemi COVID ini. Mungkin Pak Jafar bisa curhat ataupun bisa ngobrol apa saja, bisa mengkritik juga boleh, tapi juga memberikan saran juga boleh, atau harapan Pak Jafar terhadap Wi Haji pribadi maupun selaku kepala daerah kira-kira seperti apa pada kondisi begini itu, atau secara suasana kebatinan bagi penyandang disabilitas juga boleh, apa saja bebas ngomong apa wae, monggo Pak Jafar mungkin bisa diungkapkan pada ruang curhat Wi Haji ini. Monggo silakan Pak Jafar. Nah, pribadi saya tentang Pak Wi Haji memang kinerjanya dan sosial medianya saya akui. Kalau itu harapannya yang lain, harapannya yang lain apa? Ya saya tidak bisa mengutarakan ya harapannya lain itu kayak apa ya? Pak Wi Haji aku dikasih modal ngono enggak? Pak Wi Haji aku dikasih modal kemarin sudah dikasih. Mungkin dikasih ruang khusus atau di ruang keterampilan atau di apa gitu? Di ruang keterampilan ya sudah ada di tempat rumah. Saya pun juga pingin sama teman disabilitas bisa keterampilan bersama. Bukan hanya mengandalkan kertas kosong. Kita minta sumbangan, kita minta itu. Tapi kita kan sebenarnya kan, nah saya pribadi sebenarnya disabilitas itu untuk motivasi yang sehat. Disabilitas untuk memotivasi yang sehat. Saya ulangi, disabilitas untuk memotivasi yang sehat. Aku diambil itu dari bahasa anak saya. Nak, kamu malu nggak kalau punya ayah seperti ini? Nak, kamu malu nggak kalau misalkan sama teman-teman punya ayah seperti ini? Buat apa saya malu ya? Selama ayah bisa berusaha, tidak merepotkan orang lain. Top. Umur berapa tadi yang pertama tadi? Kelas 3 ya? Kelas 3. Top, kelas 3 sudah berpikir, ora isin tidak malu. Itu ayah saya, untuk apa malu? Toh itu ayah saya yang membesarkan saya dan nanti bersama-sama dengan saya, kira-kira begitu. Kalau yang kecil yang belum tahu. Ada harapan lagi nggak terhadap kita?
terhadap pemerintah atau terhadap bupati atau terhadap Haji lah nggak apa-apa. Ya, Apa saja boleh. Terhadap pemerintah harapannya bisa menerima produk karyanya disabilitas. Dan apa menjabani, memfasilitasi tempat mungkin seperti jalanan, pertokoan atau tempat-tempat yang lain lah di mana disabilitas yang mau benar-benar mandiri. Kalau mau hitung masalah hitungan rezeki atau uang, kalau disabilitas mau jujur aja dia bisa mengandalkan di lampu merah. Tapi kan itu kan nggak ada sistem kerjanya, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau misalkan ada harapannya, mudah-mudahan disabilitas yang mau mandiri ada tempat berkaryanya, Pak. Kalau hanya uang di lampu merah, uang banyak di situ dengan mohon maaf dalam tanda petik ya, menjual disabilitasnya. Uang banyak, dia nggak mau. Beliau nggak mau, beliau lebih punya karya yang dihargai, bukan itu tapi karyanya. Nah tentu harapan beliau terhadap saya tadi salah satunya adalah bagaimana bisa membeli produk-produk dari hasil karya dari teman-teman disabilitas. Tentu menjadi catatan saya, Pak Jafar, menjadi catatan saya. Setelah ini nanti kita rembukan, insya Allah saya beli produknya yang khususnya dengan untuk menindaklanjuti yang tadi. Pemirsa semuanya, pengennya kita ngobrol lebih lanjut tapi waktu, maka pada kesempatan ini nanti kita lanjutkan. Untuk episode berikutnya saya mengundang hal lain yang saya kira untuk bisa curhat bersama-sama Wihaji. Untuk itu pada kesempatan ini terima kasih Pak Jafar, tadi sudah mengundang Kang Mamat juga, kita sama-sama curhat. Semoga nanti ada yang lebih baik, tambah baik. Saya kira Kang Mamat, Pak Jafar adalah orang yang luar biasa, memotivasi yang sehat. Memotivasi yang sehat kita teman-teman warga Batang, warga Indonesia, warga dimanapun Anda berada, inspirator, memberikan pembelajaran, guru kita. Pak Jafar, Kang Mamat adalah guru kita yang bisa memberikan pembelajaran luar biasa. Tentu kita dengan segala kekurangan kelebihannya berharap juga akan lebih baik. Itu teman-teman pada kesempatan ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, sukses selalu Pak Jafar. Amin. Tetap semangat. Siap. Jaga prokes, tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kita nanti ngobrol setelah ini. Sukses buat semua Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, pemirsa semua. Sampai ketemu di waktu yang berbeda, dengan tema yang berbeda, dan dengan orang yang berbeda. Jangan lupa subscribe and like dari program Curhat Wihaji. Tentu kita minta masukan kepada teman-teman semua tentang program ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Tidak ada maksud apapun termasuk eksploitasi. Insya Allah kita tidak ada. Ini dari hati ke hati untuk bisa membangun, berkomunikasi, tentu semuanya demi kebaikan warga Kabupaten Batang ke depan. Terima kasih. Sampai jumpa di waktu, tempat, dan orang yang berbeda dalam Curhat Wihaji. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.